Oh, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Amin. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, sucikan ku, kuduskan ku, bentukkan ku, bebas dari semua yang jahat.
Tuhan. Kita baru saja memuji Tuhan dan saat ini saya serahkan kepada halo semuanya. Saya serahkan. Selamat malam. Selamat malam. Capli, silakan. Baik, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Selama 2 bulan ya kita beribadah dan hari ini yang kedua bulan. Sudah lewat ya, belum? Ya, hari ini 8 minggu lah. 8 minggu artinya sudah 2 bulan kita beribadah. Puji Tuhan. Dan seperti biasanya yang bulan pertama itu 3 minggu kita mendengarkan surat Injil dan minggu yang terakhir kita forum seperti biasa. Jadi hari ini saya mau untuk merangkum surat Injil selama 1 bulan berjalan ini dan saya akan merangkumkan dan saya akan menyampaikannya. Puji Tuhan kita melewati kedua bulan ini bersama dengan Tuhan dan semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun teman-teman yang lain belum semuanya hadir, tetapi kita yang hadir saat ini puji Tuhan luar biasa. Baik, kita percaya bahwa kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan. Dan kita percaya bahwa keselamatan kita hanya dapatkan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dialah satu-satunya jalan bagi kita yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus, Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan Dia Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa ada sampai saat hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita perlu syukuri. Dan Amin. yang sebenarnya kita yang dahulunya mati karena pelanggaran, karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan yang telah menggantikan semuanya, Tuhan telah mengorbankan nyawanya untuk menebus kita, memerdekakan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan seperti ayat firman Tuhan Yohanes 16 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya bahwa hanyalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada jalan lain. Meskipun banyak agama, itu bukan berarti agama dapat menyelamatkan kita. Tapi hanya satu-satunya jalan yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang kita percaya saat ini. Dan kita yakinkan bahwa Dialah yang hidup dalam diri kita. Bukan kita lagi yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka jaminan keselamatan menjadi bagian kita. Kita perlu khawatirkan lagi, apakah kita memiliki jaminan akan keselamatan atau tidak. Tetapi yang kita yakinkan bahwa kita telah memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai anak Allah kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk apa? Untuk dapat menaklukkan kuasa setan. Dan Tuhan memberikan kuasa untuk kita untuk menjadi berkat, menjadi saksi yang dapat memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan selalu bersama kita, selalu memberikan kita kemampuan untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Walaupun saat ini Indonesia saja kita belum jangkau semua, tetapi ini bukan hal yang membuat kita untuk tidak mau untuk memberitakan Injil, untuk tidak mau untuk memberitakan firman Kristus,
Tetapi ini adalah adalah kita berkumpul saat ini sesuatu hal yang kecil yang kita lakukan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan untuk dapat menjadi saksi yang dapat menyelamatkan Indonesia, bahkan dunia yang kita tempati sekarang ini. Oleh karena itu, jaminan akan keselamatan adalah bagian kita. Dan di dalam kita, dan di dalamnya kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Dan oleh karena itu, setelah kita mendapatkan keselamatan, perubahan apa yang terjadi dalam diri kita? Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kasih karunia Allah, dan Roh Allah diam di dalam kita. Dan yang membanggakan lagi adalah status kita telah berubah. Status kita telah menjadi anak-anak Allah yang selalu memiliki kemenangan. Oleh karena itu, kita percaya dan menerima keselamatan yang Tuhan berikan melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib dan bangkit untuk kita. Apakah ada agama lain yang Tuhannya itu disalibkan untuk menebus kita? Kita melihat dari 7 agama yang ada di dunia, tidak ada yang ada di dunia apa di Indonesia ya. Indonesia. Jadi itu tidak ada selain Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Hanyalah Yesus Kristus sendiri. Dia mati untuk kita, dia rela korbankan nyawanya untuk kita, bahkan dia disalibkan untuk kita dapat memperoleh keselamatan di dalamnya. Dia datang sebagai manusia, bahkan dia anak Allah, dia Allah yang hidup dalam kehidupan kita saat ini. Dia ada dalam setiap hati dan hidup kita, bahkan setiap perjalanan hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kita adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih. Kita adalah orang-orang umat pilihan yang memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan mau agar kita pergi untuk menjadi saksi yang dapat menyelamatkan zaman ini dengan Injil. Karena kita percaya bahwa, kita tahu bahwa zaman sekarang ini bukan semakin hari, bukan semakin lebih baik, tetapi semakin hari malah semakin sebaliknya. Oleh karena itu, yang dapat menyelamatkan hanyalah dengan Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita percaya dan yakinkan dengan hati kita, saat ini kita percaya bahwa saat ini pun juga dia ada dalam hati bahkan hidup kita. Dia selalu menyertai hidup kita walaupun kita seringkali kita melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan siapa kita. Karena kita adalah umat pilihan Allah yang Tuhan telah tentukan untuk menjadi anak-anak Allah dan memiliki hidup yang kekal dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu saja yang kesimpulan saya malam hari ini. Terima kasih dan saya akan kembalikan ke Kak Tien. Oke, saya sapa kita semua. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, terima kasih. Saya lihat di sini anak-anak Kadesia, Regina, Soleman. Oh, Yer sudah datang. Selamat datang, Yer. Selamat bergabung kembali. Seperti yang sudah mungkin kita sudah sepakati, minggu keempat kita pertemuan itu adalah kita forum. Dan seperti biasanya kalau kita forum itu berarti apa yang kita pegang melalui firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, baik itu melalui
pesan Injil dari komunitas Darat Bangkita ini, atau dari minggu-minggu yang mungkin kita ikuti. Sebenarnya apa ya? Ini bukan sebuah beban untuk kita melakukan forum, tapi memang apa yang kita nikmati setiap harinya. Setiap hari itu memiliki 24 jam. Apa yang perlu kita pikirkan di 24 jam itu? Apakah hanya kegiatan kita saja, atau hal-hal yang perlu kita lakukan, atau juga untuk Tuhan. Jadi sebelum lanjut, nanti teman-teman melanjutkan, dan 2 bulan kita menjalankan ibadah, walaupun ada sebagian yang mungkin hari ini nggak datang, tapi kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Dan saya juga merasakan selama 2 bulan saya bersama-sama dengan teman-teman, ini memang sebuah jawaban Tuhan untuk kita juga, untuk saling mendengarkan firman Tuhan, dan untuk saling bergandengan tangan memberitakan Injil di Indonesia. Saya sendiri sering bertanya dalam hati saya, kenapa ya harus saya yang menyampaikan Injil di Indonesia? Banyak sekali orang di Indonesia ini, banyak sekali agama, 7 agama. Banyak sekali orang-orang yang tidak pernah saya temui, tetapi kenapa ya harus saya pikirkan hal itu? Indonesia ini sangat luas, pulaunya lebih dari 18.000 pulau. Tetapi satu hal yang saya pegang sampai saat ini, firman Tuhan, bahwa Markus pasal 16 ayat 15, firman Tuhan berkata kepada saya, dan ini merupakan firman penting yang saya pegang setiap hari, bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Itu firman yang tidak mudah saya pegang, karena saya harus benar-benar memberikan diri kepada Tuhan. Jadi dengan saya merasakan hal itu, saya juga harus menindaklanjuti, maksudnya harus mengimplikasikannya dalam hidup saya. Dengan cara apa? Itu saya beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyatakan dalam diri saya bahwa Tuhan dalam diri saya itu adalah Yesus Kristus. Dan tindakan saya selanjutnya itu seperti 24 jam itu apa yang saya lakukan. Terlebih-lebih sekarang sudah waktunya libur, dan apa yang harus saya lakukan di waktu libur seperti ini. Jadi selama selang beberapa waktu ini, saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan, karena apapun yang saya kerjakan itu, apapun yang saya lakukan itu, tidak ada fondasi lain selain Yesus Kristus. Saya pernah mendengarkan khotbah dari pendeta saya mengatakan bahwa kalau fondasinya tidak kuat, maka apapun yang dibangun di atasnya itu pasti akan runtuh. Seperti kalau membangun sebuah rumah, kalau fondasinya nggak kuat pasti akan roboh. Jadi saya juga memegang hal itu, bahwa kalau fondasi saya tidak kuat, maka apapun yang saya sampaikan juga orang tidak akan pernah mendengarkan. Jadi dengan hal itu saya menyadari, dan beberapa pesan Injil yang sudah saya dengar melalui komunitas ini, sudah pesan Injil yang ke-7 kemarin, dan hal itu saya benar-benar memegangnya, menikmatinya setiap hari, karena itu saya benar-benar merasakan bagaimana pentingnya firman Tuhan dalam hidup saya. Jadi untuk juga hari-hari selanjutnya saya tetap berdoa untuk Indonesia, berdoa juga untuk gereja-gereja yang masih tidur, berdoa juga untuk para pendeta-pendeta, karena kalau berpegangan tangan untuk Indonesia, pasti Indonesia ini akan dimenangkan hanya Injil. Jadi itu harapan saya, dan juga sebuah pokok doa saya di minggu-minggu berjalan ini. Dan juga saya juga tetap berdoa untuk teman-teman semua, mungkin di berbagai tantangan. Mungkin saat ini sudah pasti kita sebagai mahasiswa banyak sekali tantangan,
Yang paling kecilnya itu seperti jaringan di HP. Tetapi kalau sudah punya keyakinan, sudah pasti Tuhan beserta, dan kita juga beserta dengan Tuhan. Pasti Tuhan menyelesaikan semuanya dan memberikan jawaban untuk kita dan untuk saya semua. Jadi demikian saja forum saya malam hari ini, dan kita lanjutkan. Oke, langsung aja. Deborah saja dulu. Nanti setelah Deborah boleh Saudara Yer. Oke, silakan Deborah. Oke. Halo teman-teman. Forum. Oke. Sebenarnya sudah 2 bulan ya kita bersama-sama membangun bersama ibadah ini, komunitas ini, yang sebenarnya komunitas ini adalah benar-benar intinya itu untuk Tuhan Yesus Kristus dan untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Tapi sebenarnya saya masih bertanya pada diri saya sendiri, apakah arti dari perkumpulan ini? Apakah benar bahwa perkumpulan ini bermakna? Dan apakah perkumpulan ini benar-benar bisa membawa dampak kepada semua yang sering hadir? Jadi sebenarnya itulah yang saya renungkan belakangan ini, karena saya terus bertanya kepada Tuhan, bagaimana ya caranya agar supaya anak-anak Indonesia bisa bangkit? Bagaimana ya Tuhan caranya agar supaya anak-anak muda Indonesia bisa membuka mata rohani dan benar-benar melihat bahwa sebenarnya yang kita butuhkan adalah Injil. Mungkin secara pribadi saya juga masih belum mengerti maksud Tuhan untuk Indonesia apa. Tetapi belakangan ini yang selalu menjadi pikiran saya adalah, Tuhan, mungkin saya masih belum memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan atau menginjil, tetapi saya terus bertanya, Tuhan bagaimana ya caranya untuk bisa membangkitkan generasi penerus yang ada di Indonesia? Bagaimana caranya bisa menyentuh hati mereka untuk mengetahui bahwa Injil adalah satu-satunya? Saya rasa itu entahlah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan suatu saat akan melakukan itu. Jadi saya hanya melakukan sedikit dari apa yang saya bisa lakukan, dan ya teman-teman bantu doa agar supaya kita bisa bergandengan tangan juga untuk berdoa untuk negara kita. Karena bukankah kita mengasihi negara Indonesia? Bukankah kita juga orang Kristen yang ingin menyaksikan Yesus Kristus? Apakah kita cuma mau selamat sendiri? Tidak kan? Jadi gimana? Ya itu saja sih forum saya. Melalui apa yang saya dengar dan aplikasikan 2 bulan ini, lewat ini, yang selalu menjadi pokok doa saya itu membangkitkan generasi muda Indonesia, tetapi itu masih buram, masih belum clear, masih kayak berawan-awan. Tapi saya tahu bukan saya yang harus melakukan itu, Tuhan Yesus yang melakukan itu, karena penginjilan itu milik Tuhan Yesus. Tapi itu yang menjadi pikiran saya. Jadi teman-teman bisa silakan follow. Tidak usah ikut forum saya, maksudnya ya forum saya mungkin hanya ini saja. Dan saya silakan kepada teman-teman. Mungkin waktu forum kita makan berbeda-beda. Kalau mau forum bisa forum, mungkin mau bantuan doa atau hal-hal yang tidak dimengerti dalam firman. Silakan. Saya serahkan kepada selanjutnya. Siapa ya tadi Tian? Oke, silakan Saudara Yer. Semangat Yer, semangat.
Salam untuk kita semua, teman-teman. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah 2 minggu ya saya tidak ikut karena saya ada halangan sedikit. Kayaknya saya ketinggalan materi apa gimana saya juga kurang tahu. Tapi mungkin saya bisa forum minggu depan. Bagaimana belakangan ini ya kabarnya? Ada kabar baik atau kabar susah? Teman-teman doa. Iya, ya maksudnya nggak harus firman Tuhan, tapi bagaimana rasanya juga belakangan ini. Iya. Curhat. Iya, curhat boleh. Lagi ada beban ya? Nggak apa-apa, kita juga ada beban. Lagi ada semen di kepala. Ya, baik teman-teman, mungkin sudah berapa kali pertemuan ya, nggak tahu lah. Tapi saya bersyukur bisa diajak sehingga ya bisa lebih dekat atau bisa lebih mendekatkan diri lewat kegiatan kita ini. Saya bersyukur karena bisa membangun iman kita sebagai anak muda atau sebagai pemuda Kristen. Jadi teman-teman, semoga kedepannya kita melalui acara kita ini, semoga kedepannya bisa kita mendapatkan hal-hal yang bisa menjadi motivasi untuk kita bisa pakai untuk depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin itu saja from saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Yer dan semoga kedepannya Tuhan mudahkan langkah. Sebenarnya kalau kita mendengarkan dunia pasti banyak sekali yang mengombang-ambingkan hidup kita ini. Samping kiri kanan pasti ada yang menarik-narik kita. Tetapi kalau kita fokuskan mata kita untuk, kalau Yer lihat, misalnya kamu lihat secara di luar, kamu lihat komunitas ini bukan untuk saya, tetapi kalau misalnya saya katakan kita sama-sama bergandengan tangan untuk Indonesia. Semangat, kami ada untukmu dan kita semua ada untuk. Selanjutnya saya persilakan saudari Regina dan siap-siap saudara Soleman. Silakan, Dek. Shalom semuanya. Shalom. Maaf, baru muncul lagi nih. Mungkin di tempat saya kurang ini suaranya karena di ruangan ada kakak yang bimbingan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya sedikit forum tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Saya sedikit bersaksi bahwa Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu menolong pribadi dalam kehidupan saya, di mana saya melewati segala pergumulan hidup saya,
di mana saya mengalami kesusahan, masalah. Tidak lepas dari itu Tuhan selalu menolong. Dan saya bersaksi di beberapa minggu ini kami melewati ujian. Puji Tuhan, nggak ada kendala apapun dan nilai semakin membaik. Itu hasil usaha walaupun belum begitu ya apres, tapi sudah merasa bersyukur bahwa untuk pertolongan Tuhan bisa menjawab setiap soal yang diberikan kepada saya, dan saya bersaksi atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, di mana yang pada waktu kemarin saya bergumul kepada Tuhan. Saya bergumul dalam pribadi, Tuhan utus saya di tempat ini untuk mengenal lagi, memperdalam lagi iman saya, dan lebih mengenal lagi kebenaran. Habis itu saya rindu sekali Tuhan untuk pakai hidup saya ini untuk menjadi penginjil Kristus. Dan itu dalam hati pribadi saya. Dan ada teman saya kayak gini, teman dari luar kampus ini, dia mengejek sama saya. Sekolah STTK di gitu, tapi saya lihat karakter dan sifatnya Regina itu ada membedanya gitu. Jadi saya begini, saya nggak terlalu terpaku dengan kata-kata ejekan itu. Saya begini aja, Tuhan, kalau itu memang yang Tuhan utus dalam kehidupan saya untuk saya menginjil teman itu, kenapa boleh tidak, saya bilang. Karena ada teman yang kami dipercayakan untuk saya untuk khotbah gitu, dan meremehkan dalam kehidupan saya. Apa dia bisa nggak ya dia khotbah ke banyak teman pemuda kayak gitu. Jadi saya bertanya dalam hati, pasti saya bisa kok melewati segala panggilan dari Tuhan. Dan di mana yang kemarin itu Tuhan saya merasa kayak gimana, kayak ada terpaku gitu, kayak ada terpaku dalam kehidupan saya, bahwa saya merasa sedih bahwa banyak sekali Tuhan, saya nggak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Maksudnya nggak menjalani banyak sekali pergumulan hidup, misalnya tentang uang administrasi, habis itu tentang pergumulan banyak sekali, pokoknya pergumulannya banyak sekali, jadi pikirannya udah nggak enak lagi gitu. Tapi saya nggak mau menyerah, saya tetap berjuang dan ada lagi teman yang mengingatkan bahwa saya itu tetap bertekun dalam doa, saya tetap kuat menghadapi semua masalah, dan saya percaya bahwa dipercayakan khotbah kemarin itu, saya percaya bahwa semuanya itu berjalan dengan lancar. Dan di sisi lain teman saya bilang, ternyata kamu tuh bisa, kami pikir itu nggak ada faedahnya, semuanya nggak ada, lihat dari bentuk gitu, mereka pikir saya itu nggak bisa gitu. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan, saya bisa melewati semuanya itu. Mungkin itu saja, Kak. Tempat saya agak ribet, jadi. Oke. Adek Soleman, silakan, Dek. Baik, Kak. Salam, selamat malam. Ya, mungkin selama ini saya menghilang ya, mungkin nggak dikenal lagi seperti itu kan tadi. Kami kenal. Mungkin, ya, itu pikiran saya, Kak. Karena begini kan, saya merasa bersalah kan. Kenapa sih saya nggak bisa masuk di Zoom? Padahal
saya rasa berpikir lagi, saya punya nggak punya paket. Kebetulan ini kan wifi di kampus nggak ini diaktifkan, bisa saya ikut juga sekarang kan. Coba tidak pasti saya nggak ikut lagi. Ya. Ya puji Tuhan. Ya pada saat malam ini kita berkumpul karena itu semua kebaikan Tuhan. Di mana kita berada, dimanapun kita melangkah, Tuhan itu selalu menyertai langkah kita, selalu menolong kehidupan kita. Ya dengan berjalan dalam kehidupan saya itu, saya merasa selama ini ya macam banyak beban sih. Saya merasa macam banyak beban. Saya merasa ada banyak beban yang saya hadapi. Karena kenapa sih banyak beban ini? Karena saya merasa itu, kenapa sih saya banyak beban yang saya bisa lewat ini cobaan ini? Saya serahkan saja sama Tuhan. Tuhan, apa sih tujuan Tuhan itu banyak cobaan ini? Saya sekarang ini dirasak dengan uang sekolah. Karena sekarang saya belum bimbingan karena ini saya, kenapa sih saya nggak bisa kenal lagi kan dosen Ibu Maria. Jadi bergumul saya karena nggak masuk. Jadi dosen tanya terus sama saya, gimana Soleman? Kamu udah pendaftaran ulang? Belum. Kenapa gak daftar? Tapi begini keadaan kami di kampung, bukan berarti kami ini nggak mau membayarkan sekolah, tapi suasana di Sumba masih seperti itu kan. Saya bilang pasti tetap orang tua dalam perjuangan. Tapi saya juga nggak patahkan semangat. Yang walaupun orang tua begini tetap bersabar, ya saya juga tetap bersabar. Saya harus dukung dalam doa orang tua juga untuk menguatkan mereka, carikan berdoa untuk mereka juga bisa mendapatkan jalan keluar untuk menutupi apa yang menjadi permintaan saya untuk menutupi uang sekolah begitu. Jadi saya rasa bersyukur. Saya masih berpikir, kenapa loh saya macam merasa banyak beban? Karena aku masih punya Tuhan. Pasti Tuhan itu, kalau saya itu selalu mendekatkan diri sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, pasti Tuhan itu menguatkan saya dengan cara saya itu berdoa sama Tuhan, membaca Alkitab. Karena saya jujur saja saudara, saya baru sampai di STT, ini memang saya baca Alkitab baru 2 minggu saya berhenti karena kenapa saya nggak tahu lagi kenapa saya nggak ini. Memang setiap malam saya baca 2 minggu, minimal 2 minggu saja saya baca. Kenapa? Sampai sekarang saya tidak sentuh lagi Alkitab, hanya cuman kalau ibadah baru saya kenal lagi Alkitab. Saya bilang begini, kenapa sih saya menjauh dari Tuhan? Padahal teman-teman saya itu malahan lagi kata ke saya, kamu harus meniru dengan kamu itu kakak Joshua yang selalu nggak pernah meninggalkan Alkitab itu dimanapun dia maupun tidur, istirahat, dia selalu baca Alkitab. Kenapa kamu gak bisa meniru dengan saudara kamu itu? Tapi saya dalam hati saya berkata, iya benar ya. Kenapa saya begini? Mungkin saya ini masih keras. Kenapa mungkin saya itu belum ini saya bilang. Jadi teman-teman saya tanya, kenapa sih kamu begitu? Ya nggak tahu. Sifat kamu berbeda dengan kakakmu. Ya mungkin namanya juga berbeda karakter dengan sama kakak, saya bilang. Ya saya merasa bersalah karena macam saya itu nggak mengenal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ketika saya tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya kekuatan bagi saya, bahwa satu-satunya jalan keselamatan, ya kan sebagai orang percaya itu kita meyakini bahwa perjalanan hidup kita itu di dunia ini merupakan bagian dari hidup kekal, dan yakin memperoleh dalam Yesus Kristus. Kenapa sih hidup saya ini begini, saya bilang. Kenapa sih saya hadap begini, ya Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa. Karena saya berpikir karena saya masih punya Tuhan.
sekarang apa yang menjadi pergumulan saya serahkan sama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pergumulan saya, Tuhan itu sudah sedia mengetahui semuanya. Saya berdoa sama Tuhan. Jadi apa yang menjadi pergumulan saya juga, ya dengan berjalannya waktu hari-hari tetap semuanya itu ya terpenuhi juga sih. Mungkin itu saya merasa ya mungkin itu kebergantungan dalam kehidupan saya, bisa saya lewati apa yang menjadi. Saya lewati ini semester 2 macam gimana ya, saya nggak rasa. Saya kok nggak rasa sih. Sudah sampai sekarang udah semester mau sebelum saya kan udah masuk semester 3. Wih. Ya puji Tuhan, terima kasih karena saya bilang terima kasih Tuhan karena ini semua keberkatan Tuhan di mana kami melewati semester ini. Kami melewati semester ini yang ya kami tanpa ada halangan yang kami lewati, semua itu karena keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya. Namun kita bisa kehilangan arah dan atau kita melupakan, tidak menyadari lagi bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal dalam Yesus. Oleh karena itu kita perlu tanda, kita harus lambangkan atau mempertimbangkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita ini kekal. Karena cuman satu-satunya sadarkan hidup kita itu salah satunya cuma Tuhan. Tiada ada lain selain Tuhan. Hanya cuman tempat penyembahan kita, tempat penyenangan hidup kita itu hanya cuman Tuhan. Tanpa Tuhan itu kita apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita itu semuanya akan sia-sia. Karena tanpa Tuhan kita tidak melewati apa yang menjadi cita-cita kita. Saya merasa, kalau seandainya sama-sama dengan Tuhan itu, saya merasa kuat. Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita jalan sendiri. Tuhan itu tak pernah membiarkan kita jalan sendiri, maupun duka maupun senang. Tuhan itu tak pernah meninggalkan. Apalagi orang yang mengalami susah itu, Tuhan itu cepat menggerakkan hati, supaya hati orang itu supaya bisa jangan seandainya dia menghadapi masalah. Jadi Tuhan itu nggak pernah, hai anakku, datanglah kepadaku. Kan itu saya nggak tahu semua di mana kok, itu kan cuma tahu kan. Ya saya sekarang ya jujur aja ya, saya bersaksi ya sedikit. Waktu saya masih di Sumba, saya ini sama Regina kan udah tahu saya gimana latar belakang saya waktu saya semester 1 kan. Paling Regina juga ikut berdosa karena saya banyak tipuan. Saya gini, memang kami ikut kuliah. Saya kalau udah mengantuk akan minum kopi kan. Jadi saya di depan samping kamera. Jadi kalau tidur saya kan di rumahnya ini kan ada cari jaringan. Malah jaringan kami tuh masih setengah mati, cari jaringan sama Regina itu. Setengah mati ya. Tuhan, gimana sih kami ini nggak bisa melewati ini? Ya Tuhan, berikan kami, mampukan kami supaya kami lewati semuanya ini. Supaya bisa kami cepat beri ke Desi, supaya kami ini nggak seperti ini. Supaya kami ini nggak seperti ini untuk mencari jaringan. Makanya Partur, kalau biasa Partur masuk itu, Soleman kamu di pohon asam atau kan susah sekali. Apalagi di tempatnya saya, kalau di tempatnya saya, waduh, nggak ada sama sekali. Jadi kalau HP Nokia yang bisa dapat jaringan untuk telepon aja. Kalau untuk telepon main Facebook WhatsApp gitu kan nggak bisa. Jadi waktu itu saya masih sama-sama dengan Regina itu. Macam kami itu, saya bertanya sama Regina, macam nggak ada rasa puas saya begini kalau saya di sini terus, saya bilang. Lebih bagus. Dan Regina udah tawar aku lagi. Kapan kamu jalan ke Jakarta? Duluan aja saya bilang. Mungkin saya belum bisa. Ternyata Regina tetap duluan. Tapi saya masih
ketinggalan. Ya, saya bilang mungkin itu apa yang menjadi doa saudara selama ini, mungkin Tuhan itu udah dijawab. Ternyata saya juga selama baru 2 hari melewati gitu, Pak Elia langsung telepon saya. Soleman, bersedia tanggal 31 segera. Tidak bilang tidak harus bilang. Saya tanpa ada persiapan langsung ini. Pak Elia bilang nggak usah bawa baju banyak, pokoknya nggak usah banyak. Pokoknya datang di sini, saya udah tahu di mana di Sumba situ. Ya, saya bersedia. Saya bersedia. Iya Pak, saya siap. Jadi Regina, saya dengar juga Regina, dia nasihat saya sama si Sumba, Soleman, jangan kamu melihat dengan keadaan dan suasananya. Kadesi di sini situasi, kamu harus, saya sekarang udah sampai di sini ini mencucurkan air mata katanya. Ya puji Tuhan, kan saudara udah sampai di estetika di situ kan udah rasa bersyukur, sedangkan saya di sini masih di Sumba. Saya bilang berdoa besar juga supaya bisa saya sampai di Kadesi. Wah, jadi saya sampai di Kadesi sini, saya kira ini Kadesi ini kota. Kerinduan saya waktu itu ini, kirain kan namanya juga kan udah bilang Jakarta kan, ya bangga senang juga kan, saya senang. Bilang Kadesi itu kiraan kota kah? Gini, wah kota. Sampai di estetika Kadesi jam 9 malam. Wah, malah saya lewat. Saya bilang, waduh Tuhan, kenapa malam ini saya lewati? Macam saya pergi di kampung sendiri, saya bilang. Jadi saya sampai di kampus. Ya, terima kasih Tuhan saya udah sampai dengan keadaan selamat di estetika Desi. Ya, karena itu semua pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kami kuliah sama Regina waktu itu. Aduh, saya tidur malah Regina bilang ini. Disuruhin berdoa. Waktu itu kan saya suruh berdoa sama Ibu siapa? Ibu Juniasi kan. Saya baru bangun tidur. Malah saya suruh sama Regina tolong dulu berdoa, bilang aja kalau Solemannya di kamar mandi. Regina juga kasih tahu balik. Jadi ikut juga. Aduh Tuhan, mungkin ya kenapa? Jadi ya itu saja yang saya bisa sampaikan sama kakak. Apa yang saya sampaikan juga, ya apa yang menjadi pergumulan saya itu menjadi berkah juga bagi saya sendiri. Mungkin itu yang dikuatkan bagi saya karena itu semua kebaikan Tuhan sehingga saya bisa sampai di estetika di sini, sudah dibentuk, sudah diarahkan. Ya, saya rasa bersyukur sih kalau saya udah di estetika di sini sekarang udah dibentuk. Seandainya kalau saya di tempat lain, saya adanya pasti saya tetap rokok. Sekarang saya nggak mengenal rokok lagi. Saya ini waktu itu memang saya rokok, waktu di samping kamera sih saya tetap rokok, karena sekarang saya nggak lagi. Saya merasa udah buang rokok, sekarang nggak bisa lagi. Waktu itu saya kuliah sama Regina semester 1 rokok masih di samping. Kalau kamera tetap buka Regina, tetap saya samping Regina tetap rokok. Jadi saya masuk semester 2 saya tinggalkan karena saya rasa berpikir seandainya saya begini terus gimana perkembangan saya. Jadi puji Tuhan sekarang saya agak berubah, sudah dibentuk masuk di estetika Desi, ya puji Tuhan. Hanya itu yang saya bisa sampaikan Kak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Yang penting ketika kita sudah sadar, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan ada iman yang berlebihan, karena kita sudah dibebaskan dan sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Namun satu lagi, ada saudara Olen. Mungkin sekitar 2 menit bisa forum. Oke, silakan. Oh, handsome. Ya. Shalom teman-teman semua. Shalom. Selamat malam. Senang bisa berjumpa kembali. Saya minta maaf karena dari minggu kemarin sampai hari ini saya telat terus. Ya, karena baru selesai juga ibadah doa di sini. Jadi habis ibadah saya langsung join. Ya, nggak banyak yang saya sampaikan, bahwa seminggu yang sudah saya lewati tentu ada penyertaan Tuhan, itu sudah pasti. Bersyukur bahwa 1 minggu ini bisa saya lewati dalam
berbagai aktivitas di tempat pelayanan. Dan memang dalam 1 minggu ini, puji Tuhan, ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan. Gitu ya. Itu saya bersyukur sekali bahwa jawaban doa sudah saya nikmati dari Tuhan. Dan tentu juga tidak kalah pentingnya penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bisa beraktivitas baik di luar maupun di dalam gereja. Ya, dan bisa bersama-sama dengan teman-teman, bisa bergabung dan bisa bertemu dengan teman-teman di persekutuan ini. Saya sangat bersyukur. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah forum dan juga sudah merasakan kasih Tuhan. Dan kiranya minggu-minggu berjalan ini kita bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hidup kita ini bukan lagi kita yang hidup, tetapi hanya Yesus Kristus. Oke, saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sudah forum, atau berbagi cerita, atau membagi kata-kata penopang untuk satu dan lainnya. Dan semua sangat memberkati. Semoga kita semua benar-benar bisa dipulihkan Tuhan melalui ibadah ini. Jadi kita bukan hanya sekedar belajar Alkitab atau ngumpul-ngumpul menghabiskan waktu, tetapi benar-benar menjadi saat memulihkan pribadi masing-masing dan ya, untuk merencanakan masa depan kita dalam kami Tuhan juga. Jadi saat ini, karena waktu sudah berlalu, saya akan langsung tutup di dalam doa. Sebelum itu teman-teman, kita ambil 1 menit waktu untuk berdoa untuk teman-teman di sini. Seperti yang tadi kita sudah dengar, pergumulan-pergumulan masing-masing, dan mungkin juga kalau ada yang bisa dibantu dalam doa. Lalu kita berdoa untuk Indonesia, dan untuk para generasi-generasi sekarang, supaya bisa bangkit dan menjadi terang buat negara kita. Kita berdoa 1 menit, lalu saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan di pertemuan yang ke-8 kami ada di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan kami yakin dan percaya kalau kami ada sampai hari ini berkumpul ini semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami Tuhan anak-anak muda yang sebenarnya lemah dan tidak berdaya dan tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa Engkau Tuhan sajalah Yesus Kristus. Dan hanya Engkau Tuhan yang baik, yang mampu menopang hidup kami, dan yang mampu memberikan kami hidup yang baru, kekuatan baru, dan berkat-berkat rohani yang jasmani hanya ada daripada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah-ibadah kami sejauh ini, kami benar-benar boleh dipulihkan, disembuhkan secara rohani, dan secara mental kami Tuhan, membantu kami untuk lebih bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan, bantu kami, teman-teman yang sedang ada dalam pergumulan, kami yakin dan percaya, kalau mereka benar-benar saksi Kristus, pasti Tuhan akan selalu memberkati mereka, baik secara rohani maupun jasmani. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa ini, bangkitkanlah ya Tuhan bangsa ini, agar supaya Tuhan,
di generasi yang akan datang, di masa depan nanti, nama Tuhan saja yang akan dimuliakan dan dipuji dan dihormati di atas muka bumi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah mampir. Bukan, sudah datang, sudah bergabung. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Annyeonghaseyo. Pintar Joko Masya ya. Oke.